Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali bertemu di mata kuliah Hukum Waris dengan materi pewarisan menurut BW atau pewarisan menurut KUH Perdata. Di sini kita melihat bagaimana cara pembagian warisan itu di dalam menurut Hukum Perdata. Kita coba flashback apa itu pengertian hukum waris. Jadi hukum waris menurut Hukum Perdata itu diatur di dalam buku kedua bab 12 di dalam pasal 830 sampai 1130 BW atau KUH Perdata. Nah, bisa saudara sekalian baca nanti ya. Hukum waris itu adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Nah, ini hukum waris menurut KUH Perdata. Ada syarat-syarat pewarisan. Nah, syarat pewarisan ini sendiri itu sudah kita bahas sebelumnya, yaitu yang pertama ada pewaris. Nah, pewaris yang meninggal dunia atau diduga meninggal dunia. Menurut Hukum Perdata, ini pewaris yang meninggal dunia atau diduga telah meninggal dunia. Kedua, ada harta warisan. Ada harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris. Ketiga, ada ahli waris atau yang menerima warisan. Nah, di dalam KUH Perdata, penduduk itu terbagi menjadi 3 golongan. Ya. Yang pertama, WNI atau warga negara Indonesia asli atau Bumi Putra. Kedua, warga negara Indonesia Timur Asing. Ini terdiri dari Timur Asing keturunan Tionghoa dan Timur Asing bukan keturunan Tionghoa. Nah, ini ada keturunan Arab, India, dan lain-lain. Ketiga, warga negara Indonesia keturunan Eropa. Jadi terbagi menjadi 3 golongan. Nah, bagi orang Indonesia asli itu pada pokoknya berlaku hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Ya, jadi beda-beda daerah, beda-beda juga hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah tersebut. Nah, hukum waris yang mengatur di masing-masing daerah itu ada ya. Ada hukum adat yang mengatur bagi terkait dengan hukum waris di masing-masing daerah. Nah, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, bagi warga negara asli yang beragama Islam itu terdapat pengaruh nyata dari hukum Islam. Nah, sebelum diundangkan, sebelum adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan ke Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ya, tentang pengadilan agama, hukum waris itu bagi orang Islam itu bisa memakai 3 hukum, yaitu hukum adat, hukum perdata, atau hukum Islam. Jadi bisa memakai pilihan hukum, mau pakai hukum adat atau hukum Islam atau hukum perdata. Nah, tetapi setelah adanya perubahan ke Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, nah ini kemudian bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam itu dia harus memakai hukum Islam, ya. Jadi sudah tidak boleh memakai hukum adat ataupun hukum perdata. Nah, jadi dia bagi orang Islam dia pakainya hukum Islam. Nah, sudah absolut bahwa dia kewenangan pengadilan agama itu sudah absolut untuk orang-orang Islam. Kemudian kedua bagi golongan Timur Asing. Nah, Timur Asing keturunan Tionghoa ini berdasarkan STB 1917
yaitu di 129 berlaku hukum waris BW, buku 2, titel 12 sampai dengan 18, pasal 830 sampai dengan 1130. Ya, di buku kedua, hukum perdata. Kemudian timur asing lainnya, itu India, Arab, dan lain-lain, berlaku hukum waris adat mereka masing-masing yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kecuali untuk wasiat umum, ini berdasarkan STB 1924 556 tunduk pada BW untuk hukum perdata. Nah, bagi golongan Eropa, itu dia tunduk pada hukum waris perdata. Nah, kapan terjadinya pewarisan? Jadi di dalam pasal 830 BW, di sana menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dengan meninggalnya seseorang itu maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris. Nah, syarat pewaris yang diduga telah meninggal itu bisa nanti saudara baca kembali di materi yang sudah saya kasih kepada rekan-rekan sekalian. Syarat-syarat ahli waris. Yang pertama, mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris yang timbul karena yang pertama adanya hubungan darah. Ini ada diatur dalam pasal 832 BW. Yang kedua karena wasiat. Ini di dalam pasal 874 BW. Kedua, syarat kedua harus sudah ada dan masih ada ketika si pewaris meninggal dunia. Harus sudah ada dan masih ada ketika si pewaris meninggal dunia. Diatur dalam pasal 836 BW. Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada di dalam pasal 2, yaitu bahwa anak yang masih di dalam kandungan dianggap telah lahir. Jadi anak yang masih dalam kandungan itu sudah dianggap telah lahir jika kepentingan si anak itu menghendaki. Nah, apabila anak tersebut dilahirkan mati, maka dia dianggap tidak pernah ada. Anak itu lahirnya mati, anak itu dianggap tidak pernah ada. Ahli waris ketiga, syarat ketiga, ahli waris yang tidak dinyatakan tidak patut menerima warisan atau orang yang menolak harta warisan. Nah, jadi ada juga ahli waris yang menolak harta warisan. Ya. Nah, di dalam pasal 838 BW, di situ menentukan bahwa orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris dan dengan demikian tidak berhak mewaris, itu adalah yang pertama, dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal. Itu di dalam pasal 53, 53 KUHP, 338, dan 340. Kemudian, dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan dengan fitnah, telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris. Jadi, fitnah karena dia pernah mengajukan tuduhan terhadap pewaris bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi. Nah, ini bisa dianggap dia tidak berhak untuk menerima warisan atau menjadi ahli waris. Diatur di dalam pasal 1372 KUH Perdata. Kemudian, ya, ini ketentuan-ketentuan yang mengatur ya. Kemudian dia yang telah menghalangi orang yang meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan yang nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya. Ya. Jadi ahli waris tidak boleh menghalangi orang yang meninggal itu atau pewaris dengan kekerasan atau perbuatan untuk
membuat atau menarik kembali wasiat dari si pewaris. Keempat, dia yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu. Jadi, jelas ya, ada orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris atau tidak berhak dalam menerima warisan. Di dalam hukum waris, ini sebelumnya sudah kita bahas juga. Di dalam hukum waris, menurut hukum perdata, itu ada 4 golongan ahli waris. Yang pertama, golongan pertama itu adalah golongan yang terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas beserta janda atau duda. Kedua, golongan dua yang terdiri dari ayah dan atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke-6. Kemudian ketiga, golongan ketiga ini terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas. Ya. Keempat, ini golongan 4 terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping. Ya. Sepupu-sepupuan. Ya. Ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke-6. Golongan 1 di dalam pasal 852 BW menentukan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka, selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan. Jadi kita mengingat kembali kalau dalam hukum perdata, dia tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak sama dengan hukum waris secara Islam. Dia ada perbedaan pembagian warisan antara laki-laki atau perempuan. Tetapi kita tidak membahas untuk hukum waris secara Islam, kita membahas hukum waris secara perdata. Jadi secara perdata dia tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran. Siapa yang lahir terlebih dahulu. Nah, mereka mewaris kepala demi kepala jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke-1 dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Mereka mewarisi pancang demi pancang jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti. Nah, jadi golongan 1 ini diatur dalam pasal 852 KUH Perdata. Nah, di dalam hukum waris secara perdata itu dikenal ada istilahnya harta campur, ya, harta bersama. Jadi kita coba lihat contoh di sini. Seorang laki-laki bernama A, dia kawin dengan seorang wanita bernama B. Nah, hasil dari perkawinan itu, dia menghasilkan 2 orang anak, ya. Kita kasih nama C dan D. Jadi, ayahnya A, ibunya B, dia punya anak bernama C dan D. Nah, dalam perkawinannya, itu si A membawa harta, jadi ada harta bawaan. Ya. Harta bawaan dari si A sejumlah 100 juta rupiah. Kemudian B, sebelum perkawinan, ini dia mempunyai harta sejumlah 20 juta rupiah. Nah, kemudian karena sakit, ayahnya ini atau si A meninggal dunia. Nah, jumlah seluruh harta, jadi karena harta bersama ini, harta bawaan ini menjadi harta bersama setelah terjadinya perkawinan, maka jumlah harta keseluruhannya menjadi 120 juta rupiah. Nah, tetapi ternyata A ini memiliki utang kepada E sebesar 15 juta
dan B memiliki hutang kepada F sebesar 2 juta, kemudian ongkos perawatan dan ongkos pemakaman dan peti jenazah itu kurang lebih 8 juta, 3 juta tambah 5 juta. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, di dalam harta campur, maka pembagiannya itu seperti ini. Jadi seluruh harta itu dicatat, ya. Dicatat hartanya ada berapa tadi? 120 juta, ya, semuanya. Harta campuran. Baik yang berasal dari suami maupun dari istri, baik yang diperoleh selama perkawinan ataupun selama belum perkawinan, ya. Dilunasi, nah, pertama dilunasi apa-apa yang menjadi beban budel, ya. Jadi 120 juta ini harus dilunasi dulu, 15 juta, 2 juta, 3 juta, dan 5 juta ini, ya. Kemudian setelah sejumlah tersebut lunas, 15 juta, ya, tambah 2 juta, 17 juta, tambah 3 juta, berarti 20, ya, 25 juta semuanya. 25 juta. Berarti 120 juta dikurangi 25 juta. Ya. Nah, sisanya, jadi 120 juta dikurangi 25 juta tadi, itu sisanya, hasil kurangnya itu, atau sisanya dibagi 2. Nah, dibagi 2 ini separuh untuk suami atau istri yang masih hidup. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah si B tadi yang masih hidup, ibunya, karena ayahnya yang meninggal. Ibunya meninggal, ibunya yang mendapat setengah dari hasil pengurangan dari hal-hal yang harus dilunasi. Ya. Kemudian setengahnya lagi, nah ini yang kemudian menjadi harta warisan. Nah, harta warisan ini itu dikurangi dengan ongkos-ongkos yang menjadi beban warisan. Kalau ada beban warisan, dikurangi. Nah, barulah sisanya itu kemudian dibagikan kepada ahli waris. Dalam hal persatuan untung rugi, ya, jika salah satu suami atau istri meninggal dunia, maka cara pembagiannya itu yang pertama, harta pribadi kembali ke asal. Ya. Harta pribadi kembali ke asal. Hartanya si ibu. Berarti tidak dihitung ya tadi 20 juta. Yang menjadi pembagian itu 100 juta. Ya. Kedua, hutang pribadi dilunasi dengan harta pribadi. Hutang pribadi dari misalnya jadi 20 juta, hutang pribadinya si ibu, ya. Jadi jumlah harta yang dimiliki ibu yang masih hidup ini 20 juta harta pribadi. Hutang pribadinya 2 juta. Jadi 20 juta kurang 2 juta, ya 18 juta. Jadi ketiga, hutang persatuan dilunasi dengan harta persatuan. Nah, jadi begitu ya. Kalau harta pribadinya kembali ke asal, hutang pribadi dilunasi dengan harta pribadi. Kalau hutang persatuan itu dilunasi dengan harta persatuan. Ya. Dan jika terjadi kerugian, maka ditanggung berdua. Dan keempat, harta pribadi si mati ditambah dengan sisa harta persatuan menjadi harta warisan. Ada harta pribadi dari pewaris, itu ditambah dengan sisa harta persatuan menjadi harta warisan. Dan selanjutnya kemudian dibagi kepada para ahli waris. Kemudian kita melihat di sini
pembagian warisan bagi golongan kedua. Nah, golongan dua ini terdiri dari orang tua, ya, ayah atau ibu si meninggal dunia, dan saudara-saudara dari si meninggal dunia. Nah, ketentuannya ini dalam hal orang tua atau ayah atau ibu si meninggal masih hidup, ya, dua-duanya masih hidup, ayah dan ibu masih hidup. Kalau ada satu saudara masing-masing, itu menerima sepertiga bagian. Jadi R, salah satu saudaranya ini meninggal dunia, ya. Jadi kita istilahkan misalnya A ayah, terus B ini ibu. Nah, C ini saudaranya. Nah, R ini yang meninggal dunia, ya. Yang si pewaris, calon pewaris. Nah, maka pembagian harta warisannya itu ayah dan ibu itu masing-masing mendapatkan sepertiga. Jadi, kalau berdua, ayah dan B itu menjadi 2/3. Nah, C, ini saudara si R, itu menerima 1 kurang 2/3. Ya, jadi sepertiga. Masing-masing menerima sepertiga bagian dari harta warisan si R. Nah, bagaimana jika ayah, contoh lainnya, ini ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 1/4 jika ada 2 saudara atau lebih. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Si P yang meninggal dunia, ya, calon pewaris, P meninggal dunia punya saudara C dan D. Ya. Ayah dan ibu masih hidup, sama-sama mendapatkan 1/4. Ya. 1/4, jadi 2 orang ini, saudaranya, 2 orang ini, ya, mendapatkan 1/2. Sisanya dibagi untuk C dan D. Jadi masing-masing 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Ya. Masing-masing mendapatkan 1/4 jika ada 2 saudara terlebih. Nah, berikutnya, misalnya dalam hal si orang tua meninggal masih hidup, ya, masih sama-sama masih hidup, mendapatkan 1/4 jika ada 2 saudara atau lebih. Ya, saudaranya ada 4. Jadi si S ini yang meninggal dunia atau calon pewaris. Ayah dan ibu itu mendapatkan 1/4. Kemudian keduanya ini adalah setengah. Nah, sisanya 1 kurang 1/2, ya, sama dengan 1/2 dibagi 4. Jadi 1/2 dibagi 4. Ya. Jadi C, D, E, F ini masing-masing menerima 1/4 kali 1/2. Jadi 1/8. Jadi masing-masing C, D, E, F ini menerima 1/8 bagian dari warisan CS. Nah, kemudian contoh berikutnya, ini jika ayah atau ibu saja yang ada bersama dengan satu saudara. Nah, kita ilustrasikan misalnya ayahnya yang meninggal. Jadi P ini pewaris, ayahnya adalah ayah yang meninggal. Yang masih hidup ini ibu dan juga saudaranya si C. Nah, bagaimana pembagiannya? Nah, ibu yang masih hidup mendapatkan setengah bagian dari warisan P. Kemudian sisanya itu 1 dikurang 1/2. Jadi sama dengan 1/2. Jadi ibu mendapatkan setengah bagian, saudaranya mendapatkan setengah bagian dari warisan si P. Kemudian
Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Jika ayah atau ibu tersebut bersama-sama dengan dua saudara atau lebih, maka ayah atau ibu mendapatkan 1/4. Kita ilustrasikan seperti ini. Yang masih hidup itu ayah bersama saudaranya, keempat saudaranya. T ini yang menjadi pewaris. Yang menjadi pewaris ya. Jadi T ini pewaris, ya, meninggal dunia. Ahli warisnya itu ayah dan 5 saudaranya C, D, E, F, G. Ada 5 saudaranya ya. Maka pembagiannya itu ayah mendapatkan 1/4 bagian, kemudian sisanya bagi saudara-saudaranya itu mendapatkan 1 kurang 1/4. Jadi 3/4. Ya. 1 kurang 1/4 sama dengan 3/4. Nah, C sama dengan D sama dengan E sama dengan F sama dengan G sama dengan 1/5 dikali 3/4. Jadi 3/20. Jadi bagian masing-masing saudara-saudaranya itu adalah 3/20. Ya. Jadi kita menghitung-hitung bagaimana perhitungan pembagian warisan untuk golongan 2 ya. Masih dengan golongan 2, kita lihat contoh. Misalnya ayah dan ibu ini sudah meninggal dunia. Sedangkan ahli warisnya itu adalah saudara-saudaranya saja. Maka pembagiannya adalah dibagi rata. Jadi sudah tidak ada ayah dan ibu. Nah, Ki ini yang menjadi calon pewaris. Nah, ahli warisnya adalah RSTU. Ya. Kita ilustrasikan bahwa saudaranya ini adalah RSTU, maka masing-masing mendapatkan 1/4. Jadi harta warisan dari Ki itu dibagi 1/4, masing-masing dapat 1/4 bagian dari harta warisan si Ki. Ilustrasi berikutnya, kita lihat jika pewaris meninggalkan saudara yang berasal dari perkawinan yang berbeda dan ayah serta ibu yang masih hidup. Ya. Jadi ayah menikah lagi. Kemudian ibu, ya. Ahli waris di sini adalah P, ya. P, ayah dan ibu. C ini saudara kandung. Nah, D ini saudara tiri dari ayah, jadi saudara seayah. E ini saudara dari seibu. Ya. Jadi ayah ini menikah lagi, ibu juga menikah lagi. Ya. Yang masih ya dua-duanya masih hidup. Jadi C ini yang saudara kandung. Nah, bagaimana pembagiannya? Jadi pembagiannya ayah dan ibu itu masing-masing mendapatkan 1/4 bagian. Jadi A dan total B, ayah dan ibu ini totalnya adalah 1/2. Nah, sisanya itu adalah 1 kurang 1/2, ya, jadi 1/2. Dibagi 2 masing-masing, 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4 untuk saudara dari garis ayah dan sisanya untuk saudara dari garis ibu. Ya. Jadi 1/4 ini untuk saudara dari garis ayah dan sisanya setelah pembagian tadi itu untuk saudara dari garis ibu atau si E. Jadi untuk garis ibu dibagi untuk C, E, dan F. Nah, ini sama dengan 1/3 kali 1/4. Jadi 1/12. Sedangkan untuk garis dari ayah dibagi untuk D dan C. Jadi C mendapatkan bagian lagi ya. 1/2 kali 1/4 sama dengan 1/8. Tapi karena F ini sudah meninggal ya,
Jadi dia tidak dihitung. Jadi A, ayah dan ibu, sama dengan 1/4. Kemudian D sama dengan 1/8. C sama dengan 1/12 tambah 1/8. Jadi dia mendapatkan 2 bagian. Sama dengan 2/24. Nah, hasilnya tambah 3/24 sama dengan 5/24. Jadi ada tambahan 3/24. E sama dengan F, jadi sama dengan 1/12. Jadi ini pembagian yang cukup rumit, ya, karena masing-masing punya anak, ya. Ayah punya anak lagi dari perkawinan setelahnya, kemudian ibu juga punya anak lagi dari perkawinan setelahnya. Nah, kemudian jika ayah atau ibu saja yang masih hidup, nah, jika tinggal ayah atau ibu saja yang masih hidup, yang mewarisi bersama-sama saudara kandung, seayah dan seibu, maka pembagiannya itu adalah, ya, coba kita ilustrasikan seperti ini. Jadi, P adalah si pewaris yang meninggal dunia, dengan ahli waris itu ayah, ibu, saudara kandungnya adalah D, C, ini saudara seayah, saudara tiri dari ayah, E dan F, saudara tiri dari ibu, ada saudara seibu. Nah, sisanya, pembagiannya itu adalah sisanya 1 kurang 1/4. Jadi 3/4 bagian. Nah, terlebih dahulu dibagi 2, jadi masing-masing untuk garis ayah dan garis ibu, itu sama dengan 3/4 kali 1/2. Jadi hasilnya 3/8. Nah, jadi 3/8 untuk garis ayah dan 3/8 untuk garis dari ibu. Nah, untuk garis ibu dibagi, ya, antara D, E, F, itu masing-masing menerima 1/3 kali 3/8. 1/3 kali 3/8. Untuk garis ayah, ini dibagi 2 menjadi 1/2 kali 3/8 sama dengan 3/16. Jadi D, masing-masing D dan C itu mendapatkan 3/16. Jadi ayah dan ibu itu mendapatkan 1/4. Ya, 1/4. D menerima 1/8 ditambah 3/16, ya, 3/16 sama dengan 5/16. Jadi D ini mendapatkan 5/16. E ini sama dengan F mendapatkan 1/8 bagian dari warisan harta waris si P. Nah, kita lihat contoh lainnya. Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, ya, sedangkan ahli waris terdiri dari saudara seayah, saudara seibu, dan saudara kandung. Jadi ada saudara tiri dari ayah, saudara tiri dari ibu, dan saudara kandung. Nah, kita ilustrasikan saya P meninggal dunia. Orang tuanya telah meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari C, saudara tiri dari ayah, D, saudara kandung, E dan F, saudara dari ibu, saudara tiri dari ibu. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Harta warisan itu dibagi 2. 1/2 untuk saudara dari garis ayah, dan 1/2-nya lagi
untuk saudara dari garis ibu. Untuk garis ayah, maka harta dibagi untuk D dan C. Ya. Jadi masing-masing menerima 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. D dan C masing-masing menerima 1/4. Nah, untuk yang garis dari ibu dibagi untuk D, E dan C, F ya, E, D, E dan F, sehingga masing-masing itu mendapatkan 1/3 kali 1/2, ya 1/6 bagian. D 1/6, E 1/6, F juga 1/6 bagian. Tetapi untuk warisan D ini dia ditambah ya bagiannya karena dia memperoleh pembagiannya itu rata ya. Dan bagian dari saudara seayah dan bagian dari saudara seibu.